Siang-siang gini suruh jahit mata nggak kelihatan, bagaimana ngejahit malam ya. Dasar emang kalau udah emak-emak begini nih, jahit aja susah, baju udah pada soak semuanya, kudu ngejahitin. Lo ngapain? Kok bengong aja lo, disuruh orang tua suruh beresin, suruh bantuin nih pakaian yang pada robek-robek. Tuh lo liatin gini, mana bagian, malah bengong aja nih anak. Gimana ceritanya? Lagi bingung nih, Nyak. Bingung? Bingung kenapa? Nyak tau nggak? Yang si Udin itu abang Aye. Oh, Udin yang naksir lo? Iya. Kenapa? Nah itu kan kita kagak sejalan nih, Nyak. Sedangkan pacaran Aye sama dia itu udah hampir 5 tahunnya. Gimana coba? Nih, kan gue udah bilang sama lo dari dulu, namanya aja udah Udin, udah berbeda. Kalau udah namanya Udin, udah bau-bau napas ke sono deh. Kan Nya udah bilang, lo jangan terlalu deket sama dia. Ini nih akhirnya nyantol terus, kagak terasa 5 tahun lo terusin. Tuhan kan bilang dalam firman-Nya, lo kan udah sekolah minggu, lo juga ngajar sekolah minggu. Masa lo kagak denger firman yang bilang gini, terang ame gelap kagak bisa bersatu. Kalau lo nekat, ntar yang ada lo remeng-remeng. Ngerti kagak? Iya, Nyak, Aye tahu itu. Cuma masalahnya Bang Udin itu susahnya. Aye udah kasih tahu firman, Aye udah kasih tahu jalan kebenaran, tetep aja tuhnya kagak berubah-berubah. Sekarang dari elonya aja dulu deh, ya. Lo kan udah tahu, udah belajar firman tuh. Lo kudu hati-hati bergaul. Lo dari awal udah tahu tuh si Udin bagaimana latar belakangnya. Jangan lo ngelihat dia tuh karena bapaknya punya pangkalan itu tuh, apa genteng, cat, apa namanya tuh? Itu tuh si apa tuh namanya? Yang suka itu kita beli pasir, material. Iya, itu tuhnya. Nah, jangan lo mandang bapaknya saudagar material. Jangan lo pandang bapaknya juga yang punya supermarket besar. Lo inget Yesus. Yesus pernah bilang apa? Kalau lo nerobos terus, ya, kagak baik. Lo mesti kasih tahu firman sama dia. Tapi Ayah udah terlalu cintanya, tahu nggak, Nya? Dulu tuh ya katanya kalau orang udah jatuh cinta tuh, Nya, tai kucing rasa coklat. Nya tahu kagak? Itu yang Ayah rasain. Nya gimana? Lo pakai peribahasa dunia sih. Kalau peribahasa dunia emang gitu nih. Ini nih anak zaman sekarang nih. Kalau udah cinta melekat, tai kucing rasa coklat. Nah ini nih. Aduh, Neng. Nih, lu tuh ya kalau udah tahu kebenaran, nih, udah tahu tuh firman Tuhan gelap terang kagak bisa bersatu, lu jangan nekat, ya. Ujung-ujungnya itu lu ntar ngeblangsak, tahu nggak? Kan Tuhan bilang pergaulan yang buruk ngerusakin kebiasaan yang baik. Nah, dari situ aja lo harus bisa milah-milih tuh. Kan lo udah tahu, ya kan? Ya kalau sekedar cuma berteman aja sih kagak apa-apa. Tapi kalau lo udah jatuh cinta gitu, udah 5 tahun kagak ada keputusannya, ngapain
setahun, jangan kan setahun, 6 bulan aja udah kelihatan kagak sejalan, lo terusin. Gimana sih lo mah? Nah, kalau Abang Udin itu mau Ayah putusin nih Nya, terus dia kagak mau, gimana nih coba? Ayah repot kan Nya, kita kan udah lamanya pacaran. Nah, lo harus tegas dong ambil keputusan. Nih, Nya kasih tahu. Segala sesuatu, ya, dalam hal apa aja, kita harus undang Yesus. Kita harus libatin Tuhan Yesus. Dalam rumah tangga aja, kita juga harus undang dia. Kagak ada tuh satu kapal 2 nakoda. Bagaimana jalannya? Ayo, lo ke sono, si Udin ke sini. Lah kagak nyampe-nyampe lo. Iya sih Nya. Iya, makanya lo kudu hati-hati gitu. Sekarang lo kasih ketegasan sendiri deh. Kalau firman Tuhan bilang, ya, kalau lo nggak menghormatin orang tua, lo kagak menghargain orang tua, kagak panjang umur. Nah, lo hormatin keputusan orang tua. Nah, lo juga bisa ambil sikap gitu. Jangan sampai 5 tahun kode kayak begini. Bagaimana coba? Saya ngomongnya bagaimana Nya, masih Bang Udin. Coba Nya, coba gimana coba ngomongnya Ayah. Nah, sekarang gini aja, lo terus terang sama dia. Bang, ntar kalau kita menikah nih, abang mau ikut Aye apa Aye ikut abang? Nah, lo kasih pilihan tuh sama dia gitu. Ntar kan dia tuh mikir, kalau misalnya dia maksain lo nih untuk lari kepercayaannya, nah lo kan tinggal bilang tuh, si Udin suruh cari ayat tuh yang bilang akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kagak ada seorang pun sampai ke sorga kalau enggak melalui aku, kata Tuhan. Nah, kalau lo udah ngomong kayak gitu, ya, lo serahin sama Udin ngomong kayak gitu. Tapi ingat, lo kudu doa dulu. Jangan lo pakai kekuatan sendiri. Kalau kita pakai kekuatan sendiri mah kagak nyambung. Lo doa deh sama Tuhan, sama Babe di sorge, ngomong apa yang jadi rencana lo, apa yang jadi pergumulan lo. Nah, ntar tuh kalau lo udah ngomong sama Udin, yang ajarin tadi gitu. Kalau di kepercayaannya Udin kagak ada ayat yang bilang ngejamin ke sorge, lo ngapain lo ngikut? Lo ambil keputusan sendiri dah. Berarti Ayah harus doa dulu nih ya Nak ya. Iyalah, Belum ketemu sama Bang Udin. Ntar Ayah takutnya. nah, makanya kalau udah doa, Tuhan berkata nih dalam firman-Nya, inget gak lo? Dia, Babe di sorge, Tuhan Yesus nih, kagak akan memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, memberikan keberanian ntar untuk kita berkata-kata tuh sama si Udin. Nah, ntar tuh lo lancar ngomongnya sama dia. Bener juga Gitu. ya Nya ya. Iya. Kenapa Ayah selama ini gak kepikiran kayak gitu ya Nya? Mm-mm. Sekarang udah mentok baru Ayah sadarnya. Makanya kan gue bilang, ya, segala sesuatu tuh harus libatin Tuhan, ya. Lo kalau nerobos gitu ya kagak bisa, kasihan lo. Kakak lo ntar sedih ngeliat lo. Jadi gue bilang deh, jangan sampai lo nyebrang, jangan sampai ninggalin Tuhan karena faktor ekonomi, ya. Apalagi sekarang nih banyak orang pada susah. Iya benar. Tahu nggak? Nya. Iya. Nah, banyak orang pada ninggalin Tuhan karena apa? Gara-gara duit, gara-gara perkawinan. Bisa tuh ya Nya ya, banyak ya. Nah, ini Nya. kayak lo nih, perkawinan. Udah tahu lo kagak sejalan, lo nekat. Nah, tapi gue percaya lo anak gue ngerti firman Tuhan. Amin. Almarhum Babe juga pernah ngomong,
ya kan? Ingat apa yang pernah almarhum Babe sampein ke kita tuh kalau lagi pada ngobrol di jonggol, ya kan? Iya, kita harus inget tuh semua pesan-pesan Babe. Nanya sendiri, kepengen lo hidup bahagia, satu kapal, satu nahkoda. Nah, kan enak. Ntar anak-anak lo, cucu gue, cicit gue, semuanya dalam Tuhan semua. Nah, banyak saat-saat ini orang pada ninggalin Tuhan karena tadi faktor pergaulan, faktor ekonomi, faktor sakit penyakit. Mereka nggak tahan di proses Tuhan. Padahal Tuhan itu kan sumbernya semua, sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber mujizat, macam-macam deh. Orang dulu juga nyak ame Babe begitu, pokoknya sekali Yesus tetap harus Yesus, jangan ame yang lain. Iya Nya. Gitu. Berarti Aye mentingin cintanya Tuhan dulu ya Nya. Iya Daripada dong. cinta Aye me Bang Udin. Ntar Aye salah langkah, Tuhan kagak suka me Aye. Nah, bukan kagak suka aja, mare, Iya ya. benernya. Hidup lo nggak diberkati ntar, hidup lo ngeblangsak, yang ada ribut mulu, kagak Iya. bersatu. Ya bagaimana Iya. mau same-same kalau kita lain, ya. Makanya nih, kudu hati-hati dalam bergaul, dalam memilih jodoh, dalam berumah tangga, harus libetin Tuhan, ya, supaya hidup kita damai sejahtera, hidup kita dipantau sama Tuhan, sama Babe di sorga, ya. Semuanya indah deh kalau di dalam Tuhan. Kayaknya ame almarhum Babe loh. Iya Nya, Iya. nyaman tiap hari udah bener-bener mesra, terus kagak ada Iya. ribut-ributnya. Kagak pernah berantem, kagak pernah ribut. Karena apa, Nyak? Undang Tuhan Yesus dalam rumah tangga. Nah, Babe lu aja kagak pernah mare-mare, Nyak. Iya Nya, tahu. Itu kita saling menghargain, suami istri saling menopang pelayanannya. Kalau bisa lo me Udin ntar kayaknya ame Babe, Amin, sama-sama ya. melayanin, ya kan? Nah, pokoknya pesennya gitu aja ya. Yang penting Aye ngomong dulu nih ya sama Bang Udin ya. Entah Harus. gimana ntar urusan Tuhan me Bang Udin ya Nya. Yeah. Kalau lo andai kata pahit-pahitnya tuh Udin nggak masuk anugerah Tuhan, ya, ada rencana Tuhan yang indah buat lo. Amin, Dia amin udah ya. sediain orang yang lebih dari segalanya si Udin. Amin. Jangan khawatir, jangan takut. Babe di sorge tahu segala kehidupan kita, Amin. ya. Ya. Oke? Tetap setia dalam Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati bawa diri, karena di dunia ini banyak setan. Hati-hati bawa diri, karena di sono sini banyak godaan. Hati-hati bawa diri, jangan ampe kita lupa ame Tuhan. Hati-hati bawa diri, apalagi ampe ninggalin Tuhan. Zaman sekarang uang jadi berhalai orang. Zaman sekarang banyak orang gak takut Tuhan. Soal sorge, soal neraka gak ada urusan. Gak ada urusan, gak ada urusan. Emang zaman udah edan kali ya. Orang bilang zaman edan, Zaman edan, kejahatan gila-gilaan. gila-gilaan. Tapi orang percaya Tuhan, Percaya Tuhan dipelihara habis-habisan. Pok, Iya bang, zaman sekarang ah, uang jadi berhalai orang ya Pok. bener bang. Banyak orang kagak takut Tuhan. Bener, kejahatan di mana-mana. Iya, Makanya mesti hati-hati deh Pok. waspada bang. Hati-hati
bawa diri. Jangan ampe kita lupa ame Tuhan. Hati-hati bawa diri, apalagi ampe ninggalin Tuhan. Zaman sekarang uang jadi berhale orang. Zaman sekarang banyak orang gak takut Tuhan. Soal sorge, soal neraka gak ada urusan, gak ada urusan, gak ada urusan. Gawat, gawat, gawat. Orang bilang zaman edan, Zaman edan, kejahatan gila-gilaan, gila-gilaan. tapi orang percaya Tuhan, Percaya Tuhan, dipelihara habis-habisan. Orang bilang zaman edan, zaman edan, kejahatan gila-gilaan, gila-gilaan. tapi orang percaya Tuhan, Percaya Tuhan, dipelihara habis-habisan, dipelihara habis-habisan.